Ya, shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Shalom. Yesus Kristus. Haleluya. Di pagi ini Minggu 12 Juli, ibadah kita lagi ibadah Gereja Betel Malaysia Gold, Duta Injil Malam, dan firman Tuhan kita akan belajar lagi untuk menambah kepada kita pengetahuan kita dan pengenalan kita akan firman Kristus yang tertulis dalam Alkitab. Kita akan membaca dari kitab Ibrani pasal yang ke-7 ayat yang ke-22 hingga ayat yang ke-28, nanti disambung dengan Injil Yohanes pasal 15 ayat 16. Saya mulai dari kitab Ibrani pasal 7 ayat 22 mulai. Demikian pula Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat. Dan dalam jumlah yang besar mereka telah menjadi imam karena mereka dicegah oleh maut untuk tetap menjabat imam. Tetapi karena ia tetap selama-lamanya, imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat surga, yang tidak seperti imam-imam besar lain yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya, ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Sebab hukum Taurat menetapkan orang-orang yang diliputi kelemahan menjadi imam besar. Tetapi sumpah yang diucapkan kemudian daripada hukum Taurat menetapkan anak yang telah menjadi sempurna sampai selama-lamanya. Kita sambung dengan Injil Yohanes sebagai sebuah penambahan atau kelengkapan dalam kita mau mengerti firman Tuhan hari ini di bawah sebuah sorotan tema imam sejati. Injil Yohanes pasal 15 ayat 16 bunyinya demikian. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Baik, demikian bagian firman Tuhan, saudara-saudara terkasih, dari kitab Ibrani dan Injil Yohanes. Dan tema kita hari ini untuk kita mau mengenal kebenaran firman Kristus adalah imam sejati. Saudara-saudara, kita mau mengerti pengertian kata imam. Imam dalam bahasa Ibrani memakai kata kohen. Kalau kohen itu dalam pengertian tunggal. Tapi dalam pengertian jamak, imam-imam itu artinya kohenim. Ya, itu bahasa Ibrani. Sekarang kita mau melihat dulu makna kata imam atau kohen ini. Makna kata imam adalah pemimpin peribadatan atau pemimpin di dalam mempersembahkan korban. Dia yang memimpin, ya. Jadi imam itu adalah sebuah jabatan, ya, jabatan yang memimpin
sebuah tata cara peribadatan dan persembahan korban. Nah, saudara-saudara, perlunya kita mau memahami istilah imam ini supaya kita bisa menjalani peribadatan kita di bumi ini kepada Allah. Saudara-saudara, berdasarkan ketetapan hukum Taurat, imam itu harus berasal dari keturunan Lewi, yang dimana Lewi ini berasal dari Harun. Ya, oleh karena itu Lewi ini dianggap sebagai keturunan yang khusus melayani di dalam bait Allah, dan mereka lah yang harus menjadi imam atau kepala pemimpin peribadatan. Tidak boleh dari suku lain, tidak boleh dari suku Yehuda, tidak boleh dari suku Benyamin dan seterusnya. Jadi Tuhan telah menetapkan suku Lewi yang melaksanakan pekerjaan imam ini, memimpin peribadatan. Nah, jadi dalam sejarah ketetapan hukum Taurat seperti itu, saudara-saudara. Kembali kita melanjutkan bahwa bagaimana apa yang kita baca dalam kitab Ibrani memperlihatkan bahwa Yesus, dikatakan seperti tadi, Yesus telah menjadi perjanjian di dalam menggenapkan perjanjian mengenai imam. Ya, Ibrani pasal 7 tadi kita sudah jelas ya, sudah menemukan ayat ini. Sekarang kita mau mengerti ayat kitab Ibrani ini berhubungan dengan imam-imam yang telah diperlakukan sejak Israel keluar dari Mesir sampai hukum Taurat diberikan teristimewa dan menjelang Yesus hadir. Nah, inilah yang kita mau melihat bagaimana pekerjaan imam itu. Nah, di dalam standar sebuah pekerjaan imam, di situ ada disebut imam besar dan imam-imam. Kalau imam besar itu adalah dia pemimpin yang terdepan, baru didampingi oleh imam-imam yang lain. Jadi imam besar itu satu, imam-imam ini lebih dari itu, ya, artinya melengkapi pekerjaan imam besar yang hanya bisa melayani di bait Allah, baik itu berhubungan dengan persembahan-persembahan umat Tuhan untuk pengampunan dosanya. Jadi di dalam fungsi imam itu mereka ditetapkan oleh Tuhan untuk mengerjakan peribadatan sehubungan dengan pengampunan dosa. Ya, jadi selain memang peribadatan yang lain seperti ucapan syukur dan merayakan hari-hari raya, hari panen, tetapi yang menjadi fokus di dalam pekerjaan imam di sini adalah perihal pelayanan pengampunan dosa. Jadi tidak boleh suku lain yang mengerjakan pekerjaan imam ini. Karena begitu sakralnya pekerjaan ini, maka ditentukan oleh Allah suku Lewi. Jadi disinilah perihal pengampunan dosa. Saudara, jadi kitab suci di dalam menyampaikan berita bahwa imam itulah yang melaksanakan sebuah pekerjaan khusus di hadapan Allah, antara Allah dan umatnya, perihal pengampunan dosa. Nah, ini kita bisa tangkap pekerjaan imam, saudara-saudara. Jadi imam besar itu disebut Kohen Gadol. Jadi imam besar itu hanya satu. Ya, kembali saudara-saudara, di dalam sejarah imam
mulai munculnya sejak Taurat diberikan sampai kepada sebelum Yesus datang, di situ imam-imam termasuk imam besar selalu ya berganti. Artinya apa? Kalau mereka mati harus ada yang ganti. Ya, jadi tentunya disinilah disebut keterbatasan. Jadi keterbatasannya sebuah peran imam yang pernah dijabat oleh seseorang yang menjabat baik imam besar maupun imam-imam. Dan ini sudah dijelaskan dalam kitab Ibrani pasal ke-7 bahwa mereka itu dibatasi oleh maut atau kematian. Jadi mereka tidak selama-lamanya menjabat sebagai imam besar di bumi ini. Mereka dibatasi lewat maut dan berakhirlah tugas mereka. Dan tentunya diteruskan dengan orang yang lain. Seterusnya saudara, kita mau melihat tema kita di sini adalah imam sejati. Nah, dari kita lihat tema ini, kita mau menemukan sebuah peran seseorang yang akan memerankan imam sejati ini untuk selama-lamanya. Karena yang disebut imam sejati adalah imam yang dipegang oleh seseorang tanpa ada yang menggantikan dia. Ya, jadi kalau kita perhatikan imam-imam yang pernah menjabat sebagai imam besar, ya, itu mereka setiap periode ketika mereka mati, mereka diganti. Nah, tentunya penggantian ini digantikan oleh orang lain, namanya juga berbeda. Nah, bayangkan saudara, inilah yang mau disampaikan kepada kita, bahwa Yesus hadir sebagai imam sejati, imam yang ada pada dirinya untuk selama-lamanya. Nah, nanti kita mau memperhatikan bahwa Yesus memegang jabatan imam sejati selama-lamanya ketika dia bangkit dari antara orang mati. Ya, inilah sebuah proses yang Yesus jalani, yang ditetapkan oleh Allah berdasarkan perjanjian. Saudara, jadi kita mau melihat segala sesuatu didasarkan atas perjanjian Allah. Apa yang terjadi di dalam kehidupan umat Tuhan, baik menyangkut jabatan imam, baik menyangkut penyucian dosa, itu berdasarkan perjanjian Allah, bukan buatan manusia. Jadi semua itu datang dari Allah, dari surga, untuk penetapan dan penataan kehidupan yang kekal. Jadi berdasarkan perjanjian, maka tidak ada yang bisa meruntuhkan atau membatalkannya. Karena perjanjian Allah bersifat kekal. Maka segala pengetahuan manusia di bumi yang menggantikan sistem keselamatan Allah di dalam Yesus, itu semua itu sia-sia. Tidak ada gunanya. Karena perjanjian Allah, Allah pemilik sejarah, Allah yang memiliki hidup yang kekal. Sedangkan setiap manusia akan mati. Siapapun dia, pemimpin-pemimpin dunia, tokoh-tokoh dunia, mereka akan hidup di dalam masa mereka hidup. Setelah itu mereka mati. Setiap kata-kata dan ide-ide mereka tidak bisa berlaku secara abadi. Nah, itulah sebabnya keterbatasan dibatasi oleh maut. Lalu kembali kita mau memperhatikan di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 16, saya kutip sebentar untuk nanti kita menghubungkan dengan kitab Ibrani ini, sehingga kita bisa melihat bahwa ibadah kita di dunia ini ibadah yang sungguh-sungguh berdasarkan perjanjian Allah, bukan buatan manusia atau tokoh-tokoh iman Kristen yang mula-mula, bukan. Tapi itu berdasarkan perjanjian Allah yang Allah berikan kepada mereka. Jadi di dalam perjanjian Allah itu tidak ada satupun ide manusia, saudara. Tidak ada satupun akal manusia mau mengatur satu titik pun prosesi ibadah itu. Jadi semua sudah tertulis, digariskan dalam perjanjian-perjanjian yang Allah berikan dalam Yesus Kristus. Kita melihat
Injil Yohanes 15 ayat 16 begini bunyinya. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Saudara, inilah kita mau melihat prinsip imam. Di dalam perjanjian, inilah prinsip imam berdasarkan perjanjian. Bukan kamu yang memilih aku, bukan manusia yang memilih Yesus sebagai imam, tapi Yesus yang memilih kamu supaya kamu pergi menghasilkan buah. Perhatikan. Jadi semua inilah Yesuslah yang memberikan sebuah ketetapan-ketetapan pemilihan terhadap manusia untuk pergi menghasilkan buah kebenaran, menghasilkan buah-buah karya-karya Roh Kudus, agar umat manusia bisa layak beribadah kepada Allah. Supaya ketika kamu berdoa dalam namaku kepada Bapa, kamu akan menerimanya. Ini saudara, jadi prinsip imam itu adalah dia menjadi perantara legalitas sesuatu doa. Kalau ada yang memeteraikan, mengesahkan. Jadi Yesus hadir sebagai fungsi imam kepada Allah. Di sini posisinya. Itulah sebabnya ketika kita memahami satu sisi peribadatan dalam iman Kristen, maka yang kita pahami ialah bahwa Yesus adalah menjadi imam kepala sejati. Supaya ketika kita berdoa di dalam namanya, dalam nama Yesus yang adalah imam kepala sejati itu, Allah mendengar doa kita. Nah, itulah sebabnya saudara, di dalam peribadatan iman Kristen, doa itu dinaikkan menyangkut unsur-unsur perihal pengampunan dosa, perihal berkat Tuhan, kepenuhan janji Allah. Nah, jadi di dalam peribadatan inilah kita menghargai imam besar ini di dalam namanya, nama Yesus. Kita menaikkan doa-doa kita. Maka segala yang kau naikkan, mintakan di dalam nama Yesus, kamu akan menerimanya. Dan inilah kunci kenapa kita berdoa harus dalam nama Yesus. Karena dialah imam yang membawa doa kita kepada Bapa, kepada Allah yang mengenapkan janji-janjinya. Jadi di dalam perjanjian doa itulah Allah yang menjawab doa-doa yang kita naikkan di dalam nama Yesus. Kembali saudara, kalau di dalam plan imam-imam berdasarkan hukum Taurat yang diberikan kepada orang-orang Yahudi Israel, imam itulah yang mendoakan setiap umatnya segala pergumulan doa. Tetapi dia tidak memakai namanya, tapi memakai jabatannya. Maka dia datang kepada Allah menaikkan doa untuk umatnya. Jadi berbeda dengan imam besar dalam Yesus. Kita yang berdoa memakai nama Yesus. Jadi apa? Di situ ada tingkatan yang lebih tinggi lagi. Jadi di sini tidak ditampilkan Yesus mendoakan kita. Saudara, kalau kita memperhatikan, seringkali ada orang masih mempunyai pandangan bahwa Yesus masih mendoakan kita. Itu sesuatu pandangan yang menganut aliran imam besar secara hukum Taurat. Justru dalam Injil Yohanes, dia menampilkan bahwa kita yang berdoa di dalam nama Yesus kepada Allah Bapa kita. Nah, itulah menjadi hukum perjanjian baru. Hukum yang kedua yang lebih sempurna daripada hukum Taurat. Nah, itulah sebabnya perlu dijelaskan bahwa di dalam hukum Taurat sistem keimamatan itu adalah bayangan, belum sempurna. Maka ketika Yesus datang menghadirkan sistem keimamatan yang sempurna, yaitu memakai namanya.
Maka setiap orang Kristen yang percaya kepada Yesus berdoa hanya memakai nama Yesus. Lalu di dalam ornamen-ornamen persembahan itu, di dalam perjanjian lama, Taurat harus membawa korban lembu jantan dan domba jantan. Di dalam perjanjian baru yang kedua, Yesus telah mempersembahkan dirinya sekali untuk selama-lamanya di kayu salib. Itulah korban yang sejati. Saudara, jadi di sini kita memahami, mengerti imam sejati ketika kita melihat Yesus datang. Ini berdasarkan perjanjian Allah. Jadi saudara yang sudah menjadi Kristen perlu mengerti di dalam doa kamu harus berdoa. Kalau kamu tidak berdoa berarti kamu tidak menggunakan sistem keimamatan di dalam perjanjian baru yang Yesus telah tetapkan. Itu berarti kamu tidak ada di dalam perjanjian baru. Kamu tidak hidup di dalam perjanjian yang Yesus tetapkan selama-lamanya, yaitu keselamatan. Maka belajar mengerti, memahami siapakah Kristus Yesus dalam konteks keimamatan. Maka di dalam kita berdoa memakai nama Yesus, meminta segala sesuatu, itu adalah doa keimamatan perjanjian baru yang sejati dan benar. Itu doa yang benar dan sejati dan didengar oleh Allah. Yohanes 15 ayat 16 berkata demikian. Bila kamu meminta kepada Bapa dalam nama-Mu. Dan ini sistem keimamatan perjanjian baru. Maka ini saudara-saudara, apa yang diajarkan oleh para rasul-rasul Kristus mula-mula untuk berdoa pun dalam nama Yesus, itu menjadi sebuah ketetapan aturan di dalam peribadatan gereja yang benar. Saudara, kembali. Jadi di dalam setiap ibadah kita, kunci inti di dalam doa kita, itulah kita memakai nama Yesus. Itulah kegiatan berdoa kita. Maka kembali, jadi di dalam sistem perjanjian baru, setiap orang berhak berdoa. Mereka yang telah menerima baptisan, telah menerima perjanjian oleh darah Yesus Kristus sebagai penebus dosa, mereka berhak berdoa. Tidak perlu melalui, katakanlah di sini ada majelis atau pendeta. Karena seringkali sesuatu yang seringkali ada penyimpangan. Orang hanya mengandalkan doa pendeta, doa majelis untuk mendoakan mereka. Saudara, jadi di sini perlu ada kejelasan bagi setiap jemaat Tuhan. Saudara berhak berdoa. Ini kalau saudara sudah masuk di dalam penebusan. Saudara sudah mengalami pengampunan dosa dengan iman saudara menerima Kristus. Jadi jabatan-jabatan yang ada di dunia ini, seperti yang kalau kita lihat istilah lain selain imam, itu ada istilah di dalam gereja yang disebut pendeta, majelis, penginjil. Sekalipun mereka memang sebagai hamba-hamba Tuhan untuk ditetapkan untuk meneguhkan iman jemaat. Tetapi bukan berarti mereka satu-satunya yang ditetapkan untuk berdoa. Maka setiap orang yang memiliki doa sekecil apapun di dalam nama Yesus, Tuhan mendengar. Saudara, jadi kembali di dalam semua sistem keimamatan di dalam kekristenan, Kristus Yesus, Dia telah menjadikan dirinya imam besar bagi setiap orang yang berdoa. Saudara, ini sebuah anugerah yang di dalamnya mengandung perjanjian Allah yang penuh kebaikan Allah. Di sini letak kebaikan Allah yang dinyatakan kepada manusia. Sehingga semua orang dari berbagai bangsa pun dapat datang kepada Allah. Yang sebelumnya, kalau berdasarkan Taurat, tidak sembarang bangsa boleh menjadi umat Allah. Hanya bangsa Israel. Tetapi setelah Yesus datang, semua bangsa boleh menjadi umat Allah melalui Yesus Kristus. Inilah sebuah keunggulan imam sejati. Imam sejati Yesus Kristus. Saudara, kemudian seterusnya kita melihat
bagaimana sebuah kondisi waktu Yesus di bumi. Yesus waktu di bumi, dia berasal dari keturunan Yehuda, bukan keturunan Lewi. Kita baca di dalam Ibrani pasal 8 ayat 40. Kita baca kitab Ibrani pasal 8 ayat 4 bahwa bagaimana peran-peran Yesus ketika sebagai manusia. Dia datang, dia lahir bukan dari keturunan Lewi, tetapi dari keturunan Yehuda. Dan kita baca Ibrani 8 ayat 4. Dikatakan begini, sekiranya ia, yaitu Yesus di bumi ini, ia sama sekali tidak akan menjadi imam, karena di sini telah ada orang-orang yang mempersembahkan persembahan menurut hukum Taurat. Jadi itu penjelasan mengenai bahwa ketika Yesus ada di bumi waktu melayani pemberitaan Injil. Lalu kita melihat Ibrani pasal yang ke-7 ayat 13 sampai 14. Bunyinya demikian. Sebab ia, yaitu Yesus yang dimaksudkan di sini, termasuk suku lain. Dari suku ini tidak ada seorang pun yang pernah melayani di mezbah. Sebab telah diketahui semua orang bahwa Tuhan kita berasal dari suku Yehuda. Dan mengenai suku itu, Musa tidak pernah mengatakan suatu apapun tentang imam-imam. Jadi saudara, tentunya ketika Yesus datang ke bumi, dia tidak memenuhi hukum Taurat. Artinya, untuk menjadi imam tidak bisa dari suku Yehuda, harus suku Lewi. Itulah sebabnya Yesus tidak pernah melayani di bait Allah sebagai imam, saudara, di dalam struktur kemanusiaan. Tetapi setelah dia mempersembahkan dirinya di kayu salib, dia disalib, disitulah titik permulaan bahwa Yesus telah menjadi imam sejati. Saudara, akhirnya di sini kita dibawa kepada sebuah gambaran tentang imam sejati yang berdasarkan perjanjian Allah yang sesungguhnya untuk menggenapkan perjanjian pertama mengenai hukum Taurat. Kita memperhatikan selanjutnya bagaimana imam sejati itu. Kita perhatikan di dalam kitab Ibrani pasal 7 ayat yang ke-6. Maaf, di dalam pasal 7 ayat 26, bukan ayat 6, 26. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu pertama, yang saleh. Kedua, tanpa salah. Ketiga, tanpa noda. Keempat, yang terpisah dari orang-orang berdosa. Dan yang kelima, lebih tinggi daripada tingkat-tingkat surga. Inilah yang telah dikerjakan oleh Yesus. Yesus telah memenuhi kriteria imam besar sejati. Yang dikatakan saleh, yang dikatakan lagi tanpa noda, yang dikatakan lagi terpisah dari orang-orang berdosa, dan dikatakan lagi yang tanpa salah. Jadi inilah yang disebut sejati dan bersifat kekal. Inilah yang membuat kita layak masuk ke dalam kerajaan surga. Karena Yesuslah yang memimpin peribadatan memenuhi kerajaan surga. Jadi kalau manusia tanpa mengenalkan Yesus, tanpa percaya kepada Yesus, manusia tidak bisa masuk ke surga. Karena masuk ke surga untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah. Jadi jangan sembarang orang berpikir masuk surga hanya untuk duduk-duduk, makan lalu selesai. Tidak, saudara. Untuk masuk dalam peribadatan, karena Allah itu patut disembah di surga untuk selama-lamanya. Dan persyaratan orang yang menyembah Allah adalah mereka yang harus telah mengalami pengampunan dosa, dikuduskan dari segala dosa. Dan siapakah yang menyucikan dosa manusia ini? Yaitu imam besar agung yang sejati, ialah Yesus. Dia satu-satunya yang memenuhi
standar imam besar agung yang sejati. Maka saudara, inilah gambaran peribadatan kita. Setiap kita beribadah di muka bumi, kita telah diberikan sebuah garis patokan bahwa Yesus adalah imam besar yang membawa kita untuk masuk ke dalam ibadah yang kekal di surga, menyembah Allah. Inilah sebuah sistem perjanjian baru di dalam Yesus Kristus. Maka saudara, di dalam kita sebagai orang Kristen, iman Kristen, percaya kepada Kristus, kita menerima perjanjian yang Allah berikan yang sudah ditetapkan dalam Kristus. Jadi percaya kepada Kristus artinya kita menerima perjanjian Allah, bukan perihal hal yang menyangkut kehidupan di bumi soal berkat saja, tapi ini menyangkut peribadatan yang kekal nanti di surga. Siapa yang tidak percaya Yesus, dia tidak layak beribadah kepada Allah. Dan di surga itu ada sebuah standarisasi kelayakan namanya. Untuk menyembah Allah adalah hanya orang-orang yang telah diampuni dosanya. Yang di situ imam besarnya adalah Yesus Kristus. Ini pemahaman yang harus saudara ketahui. Dan di dunia tidak kita menemukan sebuah kebenaran dan pewahyuan yang mengungkapkan bagaimana keberadaan manusia setelah dia mati untuk memenuhi kerajaan Allah, surga. Jadi hanya Injil dalam Yesus Kristus membukakan rahasia bagaimana surga itu isinya adalah sebuah peribadatan orang-orang kudus Tuhan yang ditebus dan diampuni dosanya di dalam Yesus Kristus, melalui Yesus Kristus untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi saudara, jadi tidak ada pengetahuan manusia di bumi ini yang tanpa wahyu yang bisa menjamin manusia masuk ke surga. Hanya perjanjian Allah dalam Yesus Kristus. Jadi memahami kerajaan Allah tidak bisa dipahami lewat ilmu pengetahuan. Memahami kerajaan Allah tidak bisa kita temui melalui sebuah perasaan hati nurani manusia. Tidak bisa, saudara. Apatah lagi dia hanya melakukan sebuah aktivitas atau ritual di dalam kehidupan dia bertapa berhari-hari untuk mendapatkan wahyu. Tidak, wahyu sudah sempurna lengkap. Yesus Kristus sudah menggenapi wahyu itu. Jadi jangan saudara disesatkan dengan sebuah kata-kata istilah-istilah yang seolah-olah menarik perhatian. Ada seseorang mendapatkan wahyu bahwa yang menjadi juru selamat adalah si A, si B. Tidak ada, saudara. Juru selamat hanya Yesus, sudah jelas. Alkitab sudah membukakannya. Jadi sudah tidak ada lagi juru selamat lain yang membawa manusia ke surga. Jadi saudara, di dalam ibadah kita semakin diperkuat, dipertegas bahwa iman kepada Yesus Kristus itu sudah sempurna, sudah final menyangkut syarat-syarat masuk ke surga. Baik, demikian hidup kita terus beribadah, dan disinilah kita akan menemukan sesuatu jalan kepastian, jalan manfaat, kegunaan kita beribadah, percaya kepada Kristus Yesus. Baik, demikian kiranya saudara-saudara tetap kuat di dalam iman kepada Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.